Tadi ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya, mau pinjam Shopee PayLater tapi KTP itu sudah pernah didaftarkan di Shopee PayLater. Jadi kalau saran saya buat teman-teman, ya apa sih untuk solusinya kita akan bahas di video kali ini. Jadi ketika teman-teman tidak bisa daftar Shopee PayLater dengan alasan KTP sudah terdaftar, nah apa sih strateginya ataupun bagaimana solusinya? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Dan guys, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah bagusnya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman juga nggak ketinggalan nih updatean seputar Shopee Affiliate Program ya. Dan oke, jadi banyak sekali pertanyaan seputar pengen nih untuk mengajukan pinjaman online untuk di Shopee PayLater tapi KTP-nya sudah pernah terpakai ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa sih solusinya? Apakah masih ada peluangnya buat kita? Jadi tentu masih ada teman-teman, jadi kita akan bahas di video kali ini. Oke, di sini kita langsung masuk di aplikasi Shopee, di mana di Shopee ini menyiapkan sebuah fitur yang namanya adalah Shopee PayLater ya, di mana Shopee PayLater ini merupakan sebuah pinjaman online. Nah, tetapi saran saya buat teman-teman yang mungkin ingin mengajukan pinjaman ini, buat teman-teman yang mungkin ada penghasilan per bulannya ya, sehingga kita juga tidak susah untuk kedepannya. Jadi saran saya seperti itu. Dan juga saran saya adalah menyesuaikan dengan budget kita ya teman-teman, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita pengen menggunakan pinjaman online ini yang menyesuaikan, jadi jangan berambisi. Nah, kuncinya adalah seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, banyak sekali yang mendaftar di Shopee Affiliate di Shopee PayLater ya dengan notifikasi adalah KTP ini sudah pernah digunakan. Apakah ada solusinya? Jadi di sini untuk solusinya kita langsung masuk di bagian dari Shopee PayLater. Jadi Shopee PayLater ini beberapa keuntungannya ya teman-teman, ini bisa beli sekarang bayarnya nanti. Nah, itu untuk kemudahannya. Kemudian di sini untuk bunga dan juga cicilan ini sangat kompetitif, kemudian juga aman dan terpercaya karena di sini kan bekerja sama juga dengan Shopee ya. Dan oke, jika teman-teman cek di sini juga ada beberapa simulasi cicilan buat teman-teman semua. Untuk minimal itu kurang lebih sekitar 500.000 dan maksimal di sini itu untuk limitnya itu 50 jutaan. Ya, tapi saran saya menyesuaikan dengan kemampuan kita, teman-teman. Jadi jangan berambisi. Nah, jika kita ambil nih 500.000, kita pinjam 500.000, maka nanti setiap 3 bulan di sini tuh 181. Nah, ketika kita atur 6 bulan, maka di sini 98.000. Ketika kita atur 12 bulan, maka di sini tuh per bulannya 56.000. Nah, jadi menyesuaikan dengan budget teman-teman nih. Ya, misalkan kalau teman-teman punya penghasilan setiap bulannya ya disesuaikan. Jadi jangan terlalu besar juga untuk minjam di Shopee PayLater ya. Jadi di Shopee PayLater ini adalah sebuah aplikasi pinjaman online ya, dimana ya ketika teman-teman terdesak nih nggak masalah. Tapi di sini untuk keluhannya ya banyak sekali yang tidak bisa meminjam untuk di Shopee PayLater dengan alasan ya ini adalah KTP-nya sudah pernah terpakai. Nah, apakah masih ada solusinya? Tentu masih ada teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik saya di bagian dari aktivasi. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya di bagian dari nomor 5 di sini limit aktivasi ya. Bagaimana jika KTP saya sudah digunakan orang lain? Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya masih ada solusinya. Kita klik saja seperti ini. Jadi kalau KTP kita sudah pernah digunakan orang lain, nah di sini sudah dijelaskan ya, Anda akan mendapatkan notifikasi jika data diri Anda telah digunakan oleh orang lain untuk mengajukan aktivasi Shopee PayLater. Silakan hubungi customer service ya dengan melampirkan data berikut ya. Jadi solusinya yang pertama adalah teman-teman bisa menghubungi customer service dari Shopee ya. Di sini yang pertama adalah siapkan untuk KTP yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah siapkan kartu keluarga. Yang ketiga adalah screenshot notifikasi jika KTP Anda sudah digunakan akun lain. Nah, jadi seperti itu. Anda hanya dapat menggunakan satu KTP NIK untuk mengaktifasi Shopee PayLater. Apabila Anda ingin menggunakan KTP yang sama untuk mengaktifasi menggunakan Shopee PayLater ini, silakan hubungi customer service. Nah, nanti teman-teman silakan dihubungi saja untuk customer service-nya. Nah, untuk menghubunginya silakan klik saya di bagian chat Shopee sekarang. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi teman-teman nanti silahkan lampirkan saja untuk di bagian dari KTP-nya. Nah, solusinya seperti itu. Kemudian kartu keluarga dan screenshot bukti dari KTP Anda sudah digunakan di aplikasi dari Shopee PayLater-nya. Nah, itu untuk solusinya ya buat teman-teman semua. Jadi masih ada jalannya. Yang pertama ya di sini tuh kita siapkan KTP asli kita, kemudian kartu keluarga dan screenshot notifikasi. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi tenang, jangan panik ya buat teman-teman semua yang mungkin pengen nih kita misalkan beli produk nih. Kita pengen pinjam Shopee PayLater. Nah, jadi datanya misalkan sudah terpakai nih oleh orang lain. Nah, teman-teman bisa menghubungi untuk customer service-nya untuk solusinya. Ya, teman-teman tinggal fotokan layar saja untuk di bagian dari KTP-nya, kartu keluarga. Nah, karena di sini kan juga penting ya. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Oke, jadi di sini tuh untuk ada beberapa catatan untuk Shopee PayLater sendiri. Ya, Shopee PayLater merupakan sebuah produk layanan yang disediakan oleh PT dari Shopee ya. Jadi serta pihak lain yang bekerja sama. Nah, di sini tuh ya dan diawasi oleh OJK. Nah, teman-teman, jadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan langsung juga. Oke, jadi seperti itu ya buat teman-teman semua yang mungkin tidak bisa menggunakan Shopee PayLater karena KTP-nya sudah pernah terdaftar, ya nanti bisa solusinya menghubungi customer service, kemudian mencantumkan KTP, KK, dan screenshot bukti dari notifikasinya. Nah, nanti teman-teman juga klik saja di bagian chat Shopee sekarang seperti ini. Nah, teman-teman silahkan mengajukan ya ketika teman-teman ada permasalahan nih. Nah, misalkan kalau teman-teman pengen nih untuk di bagian dari Shopee PayLater ya teman-teman tinggal klik saja di bagian Shopee PayLater. Nah, di sini teman-teman tinggal jelaskan saja nih mengapa Shopee PayLater saya dinonaktifkan ataupun berapa lama proses transfer dana, bagaimana jika aktivitas PayLater gagal karena KTP. Nah, di sini teman-teman bisa pilih di bagian dari bawah di sini. Nah, jadi seperti itu, nanti tinggal klik saja di bagian dari kirim teman-teman. Oke ya, jadi sebenarnya banyak sekali solusi buat teman-teman semua yang mungkin sering gagal untuk daftar di Shopee PayLater ini. Sebenarnya masih banyak solusinya, hanya saja ya buat teman-teman ya harus sabar karena di sini kan kita juga bisa menghubungi dari customer service-nya. Nah, mungkin seperti itu saja buat teman-teman semua, dan di channel ini kita berfokus untuk pembahasan seputar aplikasi Shopee, maupun itu dari Shopee Affiliate Program, maupun itu dari Shopee PayLater ataupun pinjaman online, itu juga akan kami bahas ya. Tentunya harapan saya buat teman-teman semua ketika memang pengen punya kerjaan sampingan ya cocoknya juga di Shopee Affiliate Program, walaupun tanpa kita punya produk ya, walaupun di sini kan ada beberapa tugas ya teman-teman kalau untuk di Shopee Affiliate Program. Nah, sebenarnya kalau kita punya sudah tergabung ke Shopee Affiliate Program di sini ya, kita itu tinggal perbanyak saja sharing produk ya. Jadi kalau kita sudah banyak sharing produk, maka biasanya total per klik itu juga akan ibaratnya itu menjadi tabungan kita ya. Bila mana orang tersebut ada checkout, maka penghasilan ataupun komisi akan masuk ke kita. Nah, jadi seperti itu saja untuk tips ataupun solusi buat mengatasi tidak bisa pinjam di Shopee PayLater karena KTP sudah digunakan. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.